Keperawatan merupakan profesi yang dinamis dan berkembang secara terus-menerus dan terlibat dalam masyarakat yang berubah. Sehingga pemenuhan dan metode keperawatan kesehatan pun berubah. Karena gaya hidup masyarakat berubah dan perawat sendiri juga dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Keperawatan menetapkan diri dari ilmu sosial bidang lain karena fokus asuhan keperawatan bidang lain yang meluas. Tren dalam pendidikan keperawatan adalah berkembangnya jumlah peserta keperawatan yang menerima pendidikan keperawatan. Tren praktik keperawatan meliputi berbagai praktik di berbagai tempat praktik, di mana perawat memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat secara terus-menerus akan meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota tim asuhan keperawatan. Peran perawat meningkat dengan meluasnya fokus asuhan keperawatan. Tren dalam keperawatan sebagai profesi meliputi perkembangan aspek-aspek dari keperawatan yang mengkarakteristikan keperawatan sebagai profesi yang meliputi pendidikan, teori, pelayanan, otonomi, dan kode etik. Aktivitas dari organisasi keperawatan profesional menggambarkan tren dan praktik keperawatan. Dalam keperawatan komunitas, ada tren yang sedang dibicarakan. Yang pertama adalah pengaruh politik terhadap keperawatan profesional. Keterlibatan perawat dalam politik sangatlah terbatas. Walaupun secara individu ada beberapa nama seperti Florence Nightingale, Lillian Wall, Margaret Sanger, dan Lavinia Dobb telah mempengaruhi dalam pembuatan di berbagai bidang. Nampaknya perawat kurang dihargai sebagai kelompok. Gerakan wanita telah memberikan inspirasi pada perawat mengenai masalah keperawatan komunitas. Kekuatan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seseorang untuk memihak pada pemerintah untuk memperlihatkan bahwa kekuatan dari pihak tersebut membentuk hasil yang diinginkan. Nah, perawat merasa tidak nyaman dengan politik karena mayoritas perawat adalah wanita dan politik merupakan dominasi laki-laki. Keterlibatan perawat dalam politik mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam kurikulum keperawatan, organisasi profesional, dan tempat perawatan profesional. Organisasi keperawatan mampu menggabungkan semua upaya seperti pada Nursing Agenda for Healthcare Reform sebagai strategi spesifik yang mengintegrasikan peraturan publik dalam kurikulum keperawatan, sosialisasi dini sehingga dapat berpartisipasi dalam organisasi profesi, kemudian memperluas lingkungan praktik klinik dan menjalankan praktik profesional. Kedua, pengaruh perawat dalam peraturan dan praktek keperawatan. Prospek keperawatan komunitas di masa yang akan datang cenderung semakin berkembang dan dibutuhkan dalam sistem pelayanan kesehatan pemerintah. Peran perawat dalam kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yang terjadi pada masa yang akan datang karena mengikuti perubahan secara keseluruhan. Dampak perubahan tersebut dapat berpengaruh pada peran yang dilakukan oleh perawat. Intervensi keperawatan kesehatan masyarakat di berbagai tingkat pelayanan akan semakin besar dikarenakan adanya kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmauan, ketidakmampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Komponen-komponen perubahan dalam masyarakat. Yang pertama, pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk secara cepat dan perubahannya dalam gambaran penduduk, diantaranya perubahan dalam komposisi usia, penyebarannya, dan kepadatan penduduk di kota besar. Yang kedua, transisi penyakit. Perubahan pola penyakit atau transisi penyakit, yaitu perubahan penyakit menular ke penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kanker,
depresi mental dan ansietas, stroke, peningkatan kecelakaan, alkoholisme, dan yang akhir-akhir ini sedang marak adalah penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, perkembangan industrialisasi serta perubahan kondisi sosial. Perkembangan ini disertai dengan perubahan-perubahan sikap, nilai, gaya hidup, kondisi fisik, kelompok-kelompok masyarakat baru, individu, dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai pelayanan kesehatan akan meningkatkan juga harapan mereka terhadap mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan. Pola pelayanan kesehatan yang baru akan meningkatkan pencapaian kesehatan bagi semua orang pada tahun 2000. Yang kelima, kurang tenaga medis menyebabkan pelimpahan tanggung jawab atau wewenang pada perawat. 6. Masyarakat akan menjadi rekan kerja dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Banyak pelayanan yang akan dilaksanakan di luar rumah sakit, misalnya pelayanan pada rehabilitas, kesehatan jiwa, dan lain-lain. Yang ketiga, puskesmas idaman. Puskesmas idaman ini adalah puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang bermutu, yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar operasi prosedur pelayanan kesehatan. Puskesmas idaman sebagai pelayanan masyarakat akan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Oleh karena itu, Puskesmas idaman juga akan merubah paradigma dari puskesmas yang mengatur masyarakat menjadi puskesmas yang memenuhi harapan masyarakat. Puskesmas idaman adalah puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang bermutu yang sesuai dengan SOP untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun internal. Visi dan misi puskesmas idaman. Puskesmas idaman yang bermutu merupakan visi puskesmas idaman yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh puskesmas di masa yang akan datang, yaitu puskesmas dengan pelayanan kesehatan bermutu untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun internal. Untuk mencapai visi puskesmas idaman tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, memastikan pelanggan puskesmas. Pelanggan puskesmas perlu diketahui untuk mengetahui seberapa besar potensi pasar yang akan kita layani. Yang kedua, memahami psikografi pelanggan puskesmas. Psikografi pelanggan perlu diketahui untuk mengetahui budaya, perilaku, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, sehingga kita dapat mengantisipasi bentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menata mindset tim pelayanan prima di puskesmas idaman. Pola pikir semua pegawai perlu ditata dan disamakan dengan tujuan agar semua pegawai mempunyai pola pikir yang sama untuk menyelenggarakan pelayanan prima di puskesmas idaman. Yang keempat, memberi kesempatan pada frontliner untuk ikut mengambil keputusan dan memberikan saran dalam pelaksanaan pelayanan prima di puskesmas. Pegawai di garis depan frontliner seperti tukang parkir dan loket merupakan orang pertama yang kontak dengan pelanggan. Oleh karena itu, mereka banyak mengetahui informasi yang kita butuhkan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas idaman. Yang kelima, yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan yang tak terlupakan pada pelanggan. Dengan memberi pelayanan kesehatan yang berkesan wah, maka hal tersebut akan membanggakan dan memuaskan pada pelanggan, dan juga dapat berfungsi sebagai promosi antar pelanggan. Yang keenam, menjalin komunikasi terus-menerus dengan pelanggan untuk menciptakan customer market relationship. Komunikasi dengan pelanggan yang terjalin baik akan menimbulkan ikatan batin antara pelanggan, sehingga hal tersebut akan membuat pelanggan menjadi loyal. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melakukan penyesuaian organisasi secara terus-menerus untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Perubahan organisasi akan terjadi terus-menerus, baik karena pengaruh lingkungan internal maupun eksternal, serta tuntutan pelanggan yang terus berubah. Untuk itu, puskesmas idaman harus terus dapat menyesuaikan perubahan tersebut, sehingga dapat terus mempertahankan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi pelanggan. Masyarakat tidak mampu atau miskin mendapatkan pelayanan kesehatan standar.
Yang kedua, bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, meningkatkan citra puskesmas, citra pemerintah daerah, serta meningkatkan daya saing. Pemberian subsidi pada masyarakat miskin lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, bagi tenaga kesehatan. Pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, meningkatkan motivasi tenaga kesehatan meningkat, kesejahteraan tenaga kesehatan meningkat, tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan profesional sesuai dengan pendidikannya, unggul dalam prestasi serta sopan dan santun dalam memberikan pelayanan. Tenaga kesehatan berpenampilan rapi dan bersih. Obat yang diberikan kepada pasien adalah obat generik berblister. Pelanggan diperlukan secara ramah dan sopan, serta dengan penuh simpati dibantu sepenuhnya keperluannya datang ke puskesmas. Tenaga kesehatan cepat dan tangkap dalam merespon keluhan dan keinginan pelanggan. Semua pegawai puskesmas mempunyai komitmen, etika, dan semangat atau motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pelayanan prima di puskesmas. Tempat pelayanan kesehatan ditata rapi dan bersih dan ber-AC sehingga memberi kenyamanan pada pasien dan tenaga kesehatan yang melayaninya. Ruangan tunggu pasien ditata rapi dan bersih serta dilengkapi sarana hiburan yang sesuai dengan harapan pasien. Kamar mandi dan WC bersih, tidak bau dan cukup air, serta diberikan setiap hari. Lingkungan puskesmas dibuat taman yang membuat suasana asir dan segar. Supervisi dilaksanakan setiap 3 bulan serta dan tindak lanjuti dengan pertemuan pemecahan masalah di Dinas Kesehatan. Survei kepuasan pelanggan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali serta ditinjak lanjuti dengan perbaikan pelayanan kesehatan. Manajemen Puskesmas Idaman berpedoman pada SK Menkes RI nomor 128 MKes SK Langkarmai 24 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. Animo. LaSalle, Asalianers, proud to be Nas. One spirit, one LaSalle.